3 Bahasa Indonesia mempresentasikan sebuah novel sejarah berjudul Sang Keris, pengarang Panji Sukma, penerbit Gramedia Pustaka Utama, cetakan pertama pada 17 Februari 2020, tebal 110 halaman, genre sejarah dan budaya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Muhammad Ismail sebagai menjelaskan penokohan. Saya menjelaskan kejadian. Saya Ramdhani menjelaskan peristiwa apa saja yang dibahas. Saya Lipat Hamidah menjelaskan bagian yang menandakan nasional negara. Saya Nabila Arisya Fadli menjelaskan hal-hal yang menarik. Baik, untuk menjelaskan penokohannya, di sini terdapat 10 penokohan. Yang pertama ada Keris Karonsi. Sifat penokohannya cerita disebutkan sebagai tokoh yang cukup egois. Bukti dialog terdapat pada halaman 7. Ini terdapat pada dialog, andai saja kau sudi mengeluarkan kesaktianmu yang sudah-sudah, pasti nasib naas tak akan menimpa Pulang Geni. Namun nyatanya pesona sang senapati membuatmu gelap mata. Kau sengaja membuat Pulang Geni mati konyol karena kau tak sudi dicabut dari Warangka di saat penting. Tokoh yang kedua yaitu Arya Mata. Penokohannya digambarkan sebagai seseorang yang kreatif. Di bukti dialog terdapat pada halaman 28, yaitu ternyata kau tak hanya pandai menulis syair, kau juga pandai merayu. Ucap Prameswari Karonsi sembari tersenyum siku. Yang ketiga, Resi Kaladite. Penokohannya digambarkan sebagai tokoh yang perhatian. Bukti dialog terdapat pada halaman 23. Akhir-akhir ini kau tampak seperti biasa. Ucap Resi Kaladite membuat langkah anaknya terhenti. Tokoh keempat, Dewi Sasmitasari. Penokohannya digambarkan sebagai pencemburu atau penakut. Bukti dialog terdapat pada halaman 39. Aku takut keindahan Duwung akan mencari madu lain dalam hangat bahasa cinta kita. Tokoh kelima, Mahampu Jati Kusuma. Sifat penokohannya yaitu bertanggung jawab atau setia. Terdapat pada halaman 40 bukti dialog, namun ia terlanjur bersumpah dan pantang bagi seorang Mahampu untuk melanggar sumpahnya. Tokoh yang keenam, Kanjeng Sunan. Penokohannya amanah. Bukti dialog terdapat pada halaman 60. Baiklah Kanjeng Sunan, jika semua ini kehendak jagat, dipasrahkan Karonsi untuk tidak dapat diserahkan pada sosok raja yang Kanjeng Sunan maksud. Tokoh yang ketujuh, Gelumbung Yudhira. Penokohannya setia. Bukti dialog pada halaman 58. Hamba berjanji akan menjaga Gusti. Hamba bersumpah, bahkan akan ketika kelak akan mati jiwa, hamba akan melindungi seluruh keturunan Gusti. Tokoh ke-8, Suji. Penokohannya sombong dan kuat. Bukti dialog terdapat pada halaman 69. Terkena sempurna saja kau hampir tersungkur. Lalu kau mau membawaku? Tanya Suji dengan nada meremehkan, sembari menutup mulut dengan lentik jemari dan mengikik tawa. Tokoh ke-9, Ki Anggaspati. Penokohan egois. Bukti dialog pada halaman 74. Tuanmu Ki Anggaspati tak sudi jika harus berbagi kekuatan dengan saudara seperguruannya. Tokoh terakhir, Eli. Penokohannya penasaran. Terdapat pada halaman 89. Semenjak mendapat surat itu dari temannya sama peneliti dan selesai membacanya, nama tokoh utama di surat itu terus terngiang dalam kepalanya. Ia sangat tertarik dengan tokoh yang bernama Arya Mata. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu kejadian. Novel tersebut terdapat 16 bab. Di bab di setiap bab terdapat latar tempat dan latar waktu. Baiklah, bab pertama yaitu latar tempatnya. Dapat rumah itu terdapat seterangkat gemelan yang telah diwariskan turun temurun. Bab kedua yaitu latar waktu dan latar tempat. Latar waktunya Sulaiman berdiri meninggalkan dunia tersebut tenggelam. Latar tempatnya yang pertama tak berlaku pada belasan cicak yang jatuh terkapar di lantai kayu dengan daging terbakar. Yang kedua, sang raja terkapar di kursi kebesarannya dengan wajah yang merah padam. Di bab ketiga ada Arya Mata. Latar waktunya yang pertama menginjak hari ketiga. Arya Mata tidak menginjakkan kaki dua pagar padepokan. Yang kedua, perkiraan Prabu Siyu Udarati luput. Perang pecah lebih awal dari waktunya ia juga. Latar waktunya ada tiga. Yang pertama, kejayaannya berjalan hancur hingga ke dalam seberang. Yang kedua, Arya Mata suka putus asa dan melemparmu ke dalam lumpang dengan amarah yang memekam dada. Yang ketiga, ia digunakan kesaktiannya yang selama ini bersenayang. Bab keenam adalah Rumana. Latar tempatnya yaitu satu, si tukang kayu perahu yang menghantar kami ke tengah segara asik. Bab 9 ada Tudung Medion. Latar tempatnya langit mengadu-ngadu awan pekat menutupi purnama dan kartika. Bab 10 adalah Ledeng Suji. Latar tempatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama dengan sekali lompatan dan 3 pijakan padaran Timpon ini telah berada di hadapan Suji. Yang kedua, Parikesit kembali mengayunkan golok dengan membabi buta. Yang ketiga, cahaya yang silau terpancar dari keris dan mengubah
Hawa dini malam. Latar waktunya, keris suci lebih dulu menebas leher peri Kesi hingga putus. Bab 14 ada perempuan Prancis. Atau tempatnya yang pertama, arah timur adalah Gunung Lawu, arah barat Gunung Merapi, dan Merbalu di selatan Kidul. Yang kedua, pasti di tempat ini diambil dari pantai selatan. Yang terakhir ada bab 16, ada Surya Sangkala. Latar waktunya, Sang Ratu Adil akan muncul pada tahun 2024. Berarti bisa jadi saat ini ia sudah lahir. Pada tempatnya, pesawat seperti kehilangan tekanan, terjun bebas lurus ke bawah. Selanjutnya, peristiwa apa saja yang dikisahkan? Novel Sang Keris karya Panji Sukma merupakan novel sejarah yang menceritakan sebuah benda pusaka keris yang sudah berwarna waktu dari zaman kuno ke zaman modern, dari tuanya yang pertama hingga berakhir ke museum. Adapun rentetan dari cerita novel ini yang pertama, pada bab pertama novel menceritakan kisah Sang Keris yang berlatar belakang era modern, di mana sudah menjadi benda sejarah di museum. Yang kedua, kemudian alur mundur ke zaman kerajaan masih berjaya di Indonesia. Disinilah Sang Keris pertama kali diciptakan oleh seorang yang bernama Arya Mata, yang merupakan anak dari Grise Kaladite, seorang pembuat keris terbaik kala itu. Dengan kesaktian yang hanya dimiliki oleh Arya Mata, ia membuat keris dengan jari jempolnya, membentuk 3 loop dengan tangan kosong tanpa memanasnya. Terciptanya benda pusaka ini menjadi awal permulaan petaka dan kejadian yang tak diinginkan. Selanjutnya, alur mundur kembali. Dalam bab ini mengisahkan asal-usul dari kesaktian Arya Mata dan keris Karonsi yang berasal dari Empu Jati Kusuma. Alur kembali maju melesat ke masa kerajaan Majapahit. Di sini keris sudah berpindah tangan kepada Raden Katok, anak dari Prabu Majapahit, yaitu Raja Majapahit. Akibat kehancuran Majapahit yang disebabkan oleh Raden Patah, karena kekalahan dengan Mataram memerlukan Kian Prabu untuk menyerahkan jabatan pada saat Prabu mengangkat dari kerajaan. Akibatnya, Prabu lebih memilih Raden Katok untuk memegang jabatan sebagai raja. Waktu demi waktu, Karonsi berkelana berpindah dari tuan yang sebelumnya ke tuan yang baru. Sehingga di akhir cerita, Sang Keris hanya sebuah benda pusaka yang telah meninggalkan sejarah yang terjadi di masa lalu. Terdapat 7 dialog yang menandakan bagian yang menandakan novel Sang Keris merupakan novel sejarah. Pertama, pendapat mana itu terdapat perangkat gamelan yang telah diwariskan ke Yang kedua, itu dikasihkan sebagai pusaka agung kerajaan. Yang ketiga, 3 detik ini yang ia ketahui hanyalah dia seorang anak raja. Sekaligus membuat pusaka agung termasyhur di kerajaan Mahitrapura. Yang keempat, ada pula sebuah bangunan besar yang antara tiang satu dan tiang yang lainnya dihubungkan dengan sebuah ukiran seperti bekas sebuah peradaban yang telah lama ditinggalkan. Yang kelima, untuk memahami serat dan menerjemahkannya haruslah belum mengenal konsep-konsep Jawa. Cara memahami semua itu salah satunya dengan mempelajari konsep dari tata letak bangunan keraton. Yang keenam, pada zaman dahulu gapura geladak itu dipergunakan untuk menyembelih hewan-hewan. Itu lantas dibagikan kepada rakyat. Yang terakhir, serat itu berisi kisah tentang raja-raja tanah Jawa yang telah lampau, sekaligus ramalan para penguasa di masa mendatang. Adapun hal-hal yang menarik yang terdapat pada novel Sang Keris ialah yang pertama, kau susul bajingan itu ke neraka. Kemudian yang kedua, lidahnya menari dalam bayangan, kamu dalam kenikmatan tanpa tepi. Yang ketiga, kau tak lebih dari bakalan keris yang cacat dan mengecewakan. Yang keempat, dalam hidup ada kalanya kau tak harus menuruti perintah orang yang kau hormati, sekalipun itu ayahmu sendiri. Yang kelima, suaranya menggema, menyambar titik-titik embun yang bertamu pada daun hingga membuatnya pulang pada ibu bumi. Yang keenam, mati karena cinta adalah hal wajar, bahkan sangat manusiawi. Bukankah alasan kita terlahir adalah cinta? Akan indah jika itu pula yang menjadi alasan kematian kita. Yang ketujuh, kekuasaan melahirkan para manusia pinilih, dan manusia pinilih selalu menggenggam sebuah pusaka. Yang terakhir, Sang Ratu Adil akan muncul pada tahun 2024, berarti bisa jadi saat ini dia sudah dilahirkan. Baik, terima kasih. Sekian saja presentasi kami mengenai novel sejarah berjudul Sang Keris karya Panji Sukma. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi